Shalom, selamat siang untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Apriana Dadasiala, NIM 2103030082, kelas C semester 1, program studi sosiologi, mata kuliah pengantar ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya review dari buku keempat, yaitu tentang politik konstitusi di multinasional demokrasi. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana politik konstitusional dalam demokrasi multinasional berlangsung. Dari waktu ke waktu, pencarian penentuan nasib sendiri negara-negara minoritas membawa ke atas agenda politik perlayanan konstitusional, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan struktur dasar negara, hak warga negara, dan menyatakan dan aturan untuk politik normal dalam demokrasi multinasional. Memang periode politik konstitusional dalam demokrasi multinasional dapat atau radialisasi klaim penentuan nasib sendiri di dalam negara minoritas. Periode politik konstitusional ini bisa cukup sangat minoritas periode dalam mencakup transformatif bagi demokrasi yang mewakili peristiwa transformatif bagi demokrasi multinasional, atau mereka juga bisa berlarut dan karenanya aktif mewarnai politik demokrasi multinasional untuk jangka waktu yang lama. Kedua, saya akan menjelaskan siapa aktor konstitusional di demokrasi multinasional. Konstitusi sering ditawarkan sebagai tawar-menawar, yang berarti bahwa politik konstitusional adalah proses yang berpusat pada aktor badan dalam politik konstitusional. Negara multinasional dapat dilihat berbagai cara dan perspektif multinasionalisme yang ketat. Orang dapat melihat berbagai negara terlibat dalam definisi atau defisit ulang hubungan mereka dengan negara dan satu sama lain. Memang dalam pergaulan multinasional biasanya ada polarisasi ide-ide nasional, internal, atau dari negara yang merupakan jantung dari politik konstitusional. Ketiga, saya akan menjelaskan politik konstitusional dalam demokrasi multinasional apa, bagaimana, dan siapa. Politik konstitusional, apakah itu duduk di depan atau belakang pembesar demokrasi multinasional kontemporer, biasanya mewakili atau telah membawa periode-periode penting dalam perkembangan negara-negara multinasional dan negara minoritas. Pada selanjutnya membahas sifat, aktor, dan proses politik konstitusional dalam demokrasi multinasional, atau dengan kata lain, apa, siapa, dan bagaimana. Keragaman yang mendalam dan demokrasi multinasional membentuk politik konstitusional. Keadaan politik luar biasa ini terkait dengan klaim terhadap dan upaya untuk membawa perubahan pada takanan konstitusional. Politik konstitusional tentu saja tidak terbiasa pada demokrasi multinasional juga dapat tekanan untuk pertama selama masa toleransi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Keempat, saya akan menjelaskan politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang dipengaruhi oleh banyak demokrasi ini. Biasanya otonomi teritorial mereka dengan komunitas lain dan negara untuk menyusun kembali hubungan mereka dengan komunitas dan negara, atau keduanya pemerintah pusat. Dan identitas internasional, kondisi keragaman demokrasi multinasional, Gedom, Gibernau, dan Rothschild cenderung mencampur legislatif, eksekutif, pembaharuan kebijakan politik, dan hubungan keragaman demokrasi multinasional yang mendalam. Kelima, saya akan menjelaskan apa kesepakatannya hubungan konstitusional Kanada dengan bangsa Metis. Kanada lahir di kompromi antara elit politik. Prinsip-prinsip di jantung kompromi ini diuraikan dalam konstitusi negara sebagaimana
Mahkamah Agung Kanada ada yang di dalam di Manitoba Labungan dengan mendefinisikan konstitusi negara dalam prinsip-prinsip tertentu yang ada pada kesatuan sebagai bagian dari tujuan menciptakan negara, yang dalam satu kesatuan sebagai bagian dari tujuan menciptakan negara yang bersatu dari peraturan kesepakatan didasarkan pada kompromi politik yang capai peraturan yang dicapai secara perwakilan Kanada dan pemerintah sementara yang dibentuk secara demokrasi oleh rakyat dan Barat Laut di bawah kepemimpinan Laurent Relmetis ini memimpin pemerintahan sementara untuk merundingkan hak-hak tanam dan politik dengan imbalan, maksudnya manoba secara damai didasarkan pada janji yang tetap tidak terpenuhi. Argumen ini terungkap dalam 4 bagian. Pertama, menempatkan Métis dalam lanskap konstitusional Kanada melalui kontekstualisasi historis dari evolusi hubungan bangsa adat ini dengan negara Kanada. Kedua, membahas konsensus minimal di jantung kesepakatan konstitusional 1870 antara Kanada Métis. Ketiga, menganalisis neogisasi ulangnya pada tahun 1982. Keempat, sebagai kesimpulan mempertimbangkan implikasi dari janji hak di jantung hubungan konstitusional antara Kanada dan Métis dalam konteks hukum dan politik sementara negara itu. Yang keenam, seakan menjelaskan menanggapi referendum pemisahan Quebec dan Skotlandia. Contoh-contoh referendum tentang pemisahan diri di negara-negara demokrasi multinasional liberal yang maju yang diadakan dengan persetujuan implisit atau eksplisit dari negara pusat tidak banyak. Pada tahun 2014 ada induk rujukan online di Venesia, tetapi prosesnya terjadi di luar negara bagian. Pada tahun yang sama, referendum yang tidak mengikat dan sebagian besar diselenggarakan oleh masyarakat sipil tentang peraturan nasib sendiri diadakan Catalonia pada 1 Oktober 2017. Upaya yang diakui diterima dengan bak diisi lain diselenggarakan dalam kerangka kelembagaan umum tentang peran referendum untuk menyeleksikan secara lebih umum tentang peran referendum yang gagal dalam demokrasi multinasional sebagai berkontribusi pada literatur yang sudah kaya di bidang ini. Referendum pemisahan asimetri kekuasaan dan perubahan dan konstitusional hidup dalam konstitusionalisasi signifikasi pasangan harapan ancaman janji konstitusi dan diasoskan dia referendum 2014 penuh ancaman dan janji terakhir seperti diketahui negara-negara didolisasi dalam kerangka konstitusional negara Inggris yang lebih di Partai Nasional Skotlandia. Janji konstitusi dan perubahan di Quebec pada referendum 1980 dan 1996. Ketujuh, seakan menjelaskan nasionalisme flesim dan kesenjangan kiri kanan konsekuensi politik konstitusional Belgia. Aktor utama politik konstitusional di Belgia tidak ada mengungkap partai politik. Hal ini tidak mengejutkan dan mengingat dominasi mereka dalam sistem politik Belgia secara keseluruhan dominasi mereka. Partai-partai yang merundingkan reformasi negara umumnya memilih mayoritas dibutuhkan oleh parlemen untuk reformasi konstitusional. Dalam arti kata yang ketat, 2/3 mayoritas diperlukan di Senat yang hanya dapat merevisi posisi-posisi konstitusi yang telah dibuka untuk direvisi oleh deklarasi umum mayoritas. Menurut sosiologi Luc Huyes, keuntungan pentingnya perpecahan etnolinguistik dari tahun 1980-an dan seterusnya kehidupan politik Belgia tidak selengkap itu. Mungkin tempat faksi kuat dalam kedua kelompok mayoritas Katolik di Fridays, sosialis di Wallonia dalam ide-ide regional dan budaya instrumen.
Kedelapan seakan menjelaskan mengenai paradoks konstitusional, legisalisme, legislatis dalam demokrasi multinasional dan asal mula konstitusional, penataan kembali sistem subnegara partai. Dalam demokrasi multinasional kontemporer seperti Spanyol, Kanada, Belgia, dan Inggris, supremasi politik masyarakat nasional subnegara bagian untuk akomodasi oleh negara, untuk status ekonomi khusus, untuk federalisme asimetrik atau untuk representasi yang lebih memuaskan. Skema di organ administrasi negara pusat telah yang lebih sebagai tuntunan informasi konstitusi dalam 30 atau 40 tahun terakhir. Politik demokrasi tuntunan tersebut dalam konteks kekerasan dominan dalam masyarakat nasional subnegara seperti Skotlandia, Asumsi, Caledonia, Georgia, South Tyrol, dan lain-lain, menentang asumsi kontemporer tentang negara bangsa yang lain. Kesembilan seakan menjelaskan mengenai Bosnia dan Herzegovina politik konstitusional dalam negara minoritas. Bosnia dan Herzegovina merupakan contoh menarik tentang federasi multinasional pasca perang negara yang mengalami perang saudara antara tahun 1992 dan 1995, mengadopsi sistem federal sebagai bagian dari perjanjian di Bosnia dan Herzegovina pada bulan Desember 1995, sementara elit Bosnia terlibat dalam negosiasi tentang teladan politik tetangga penting Bosnia juga dikelola secara internasional. Istilah-istilah ini menyorot sepakat keterlibatan. Ke-10 seakan menjelaskan mengenai sifat aktor proses politik konstitusional. Politik konstitusional hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Memang politik konstitusional sangat terkait dengan sejarah perkembangan politik negara, termasuk pemahaman dan penataan keragaman yang mendalam oleh alam dibentuk oleh pemulakan negara Spanyol untuk mengirimkan dan mengaku referendum penentuan nasib sendiri. Politik konstitusional di negara Inggris disusun oleh dinamika referendum kemerdekaan Skotlandia 2014. Juga politik di Kanada, politik konstitusional yang melibatkan Quebec dan sangat dibentuk oleh federalisme, sementara itu dikondisikan oleh kolonial negara. Namun antropologi ini menyembunyikan dinamika politik penting, menjiwai politik konstitusional yang terpenting komunitas nasional minoritas nasib sendiri yang spesifik yang diajukan oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih review yang saya jelaskan dari buku keempat.